Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan tentang bentuk-bentuk lesi serta bagaimana cara mendeskripsikan lesi sebagai kegiatan atau penjelasan lanjutan dari video Skillab untuk pemeriksaan klinis pada kasus penyakit di kulit. Tujuan belajarnya, jadi pada kegiatan ini mahasiswa kita harapkan nanti bisa di akhir pertemuan bisa mampu melakukan anamnesis dan melakukan pemeriksaan fisik di bidang dermatologi. Untuk pemeriksaan fisik ini dengan melakukan deskripsi lesi atau membuat gambaran lesi yang ada di kulit, ya. Nah, yang pertama untuk anamnesis sudah saya berikan contohnya di video ya, bisa dilihat di video tentang anamnesis. Ini mulai dari mengucapkan salam, menanyakan tentang identitas, kemudian menanyakan gejala utama, termasuk onset dan letak lesi, kemudian perkembangan lesinya sampai ke riwayat atau perjalanan lesi ya, ke riwayat penyakit dahulu, penyakit keluarga, atau mungkin berbagai faktor resiko atau faktor pencetus yang ada di kasus tersebut. Dan jangan lupa terakhir menanyakan riwayat pengobatan serta hasil pengobatan yang sudah dilakukan oleh pasien. Kemudian untuk pemeriksaan fisik dermatologi itu jangan lupa kita minta inform consent atau izin ke pasien. Nah, mungkin sebagai catatan untuk pemeriksaan fisik atau dermatologi ini seperti yang di video ya, setelah saya menanyakan identitas ke pasien, saya melihat terlebih dahulu lesinya. Ini fungsinya apa? Yaitu untuk mengarahkan anamnesis tadi, biar anamnesisnya tidak kemana-mana, jadi bisa fokus untuk menanyakan atau membantu penegakan diagnosis. Nah, ini memang dibutuhkan suatu expert atau suatu keahlian atau latihan yang berkali-kali. Dan sebelumnya memang kita juga harus tahu tentang karakteristik ya, teorinya atau karakteristik dari kasus-kasus tadi, sehingga begitu kita melihat lesinya sambil kita menganalisis, kita sambil memperkirakan atau menganalisis kasus ini menuju ke diagnosis mana dan ke didinya kemana, sehingga kita pada waktu anamnesis bisa lebih terarah. Nah, untuk pemeriksaan fisik dermatologi ini yang harus kita lakukan atau persyaratannya, kita harus mempunyai ruangan dengan sinar yang cukup. Nah, kalau tidak ada sinar yang cukup, kita bisa memakai seperti yang di video ya, saya memakai senter dengan sinar putih ya. Syaratnya jadi dengan sinar yang putih, bukan sinar yang kuning. Kemudian kita melakukan inspeksi dan palpasi. Nah, untuk palpasinya seperti di video saya tidak memakai handscoon. Namun untuk palpasi ini sebenarnya tujuannya utamanya untuk melihat apakah pada lesi ada penebalan lesi atau tidak dibandingkan dengan kulit sekitarnya. Nah, kemudian setelah melakukan inspeksi dan palpasi, kemudian kita harus menjelaskan hasil pemeriksaan dermatologi dengan benar. Dan inilah yang disebut dengan deskripsi lesi. Kemudian setelah melakukan anamnesis, nah untuk hasil analisisnya kita akan menetapkan diagnosis, dan sebagai latihan kita juga harus menetapkan diagnosis bandingnya minimal 2 ya, sekaligus ini sebagai latihan untuk ujiannya maupun ya nanti pada waktu praktek pun kita juga jangan melupakan untuk diferensial diagnosisnya. Nah, sekarang kita latihan terlebih dahulu tentang wujud kelainan kulit atau bentuk lesi, karena teori ini tidak bisa kita, atau ini menjadi modal
untuk kita bisa melakukan deskripsi lesi. Nah, untuk anamnesisnya silahkan nanti latihan menggunakan kasus-kasus yang ada di gambar berikut. Nah, yang pertama di sini ada seorang laki-laki yang datang ke dokter keluarga dengan keluhan utama ruam atau kemerahan di lutut. Kemudian nanti silahkan melakukan anamnesis dan melakukan pemeriksaan fisik. Ya, saya lanjutkan. Jadi pada gambar lesi ini kita lihat apa ini lesinya. Ada lesi yang mengalami penebalan ya. Jadi ini lesinya lebih tebal dari permukaan kulit. Kemudian warnanya mungkin kalau kamu lihat warnanya ini putih, tapi sebenarnya putih ini bukan warna lesi. Ya. Warna lesinya bisa kamu lihat di kaki yang sebelah kiri ini warnanya agak kemerahan. Ya. Jadi warna lesinya sebenarnya adalah kemerahan atau eritem. Nah, karena ukurannya lebih dari 1 cm sehingga kita sebut sebagai plak. Ya, jadi ini lesinya adalah lesi plak eritem. Kemudian kita lihat batasnya. Batasnya ini tegas, jadi kita bisa menunjukkan batasnya, itu disebut batas tegas. Kemudian yang warna putih ini adalah warna squamanya ya, atau sisiknya. Kemudian kita lihat warna sisiknya atau squamanya ini kan warnanya ya tidak putih banget tapi agak kuning, agak keabuan. Jadi ini kita sebut sebagai squama yang putih kotor atau keabuan dan squamanya tebal. Ini bisa kalian lihat di gambar yang sebelah kanan atau kiri kamu nyebutnya. Boleh kiri, boleh kanan. Pokoknya yang saya tunjuk ini squamanya lebih tipis ya, meskipun diagnosisnya sama, tapi ini di sini squamanya lebih tipis, yang sini yang tebal. Ya. Ini contohnya. Nah, jadi pada deskripsi lesi itu supaya sistematis kita sebutkan dulu nama lesinya atau bentuk lesinya yaitu berupa plak, kemudian warnanya eritem di lesi pada kasus ini ya, kemudian batasnya kalau memang batas tadi bermakna, kemudian baru lesi sekunder atau lesi tambahannya. Ya. Kemudian squamanya putih, tebal, kemudian bisa diteruskan kalau jumlah lesinya, kalau misalnya lesinya banyak, ditambahkan multiple. Tapi kalau lesinya hanya satu ya diberi penjelasan soliter gitu ya. Kemudian kalau memang lesinya banyak itu bisa ditambahkan pola penyebarannya. Terus apakah berkelompok, sisteriform, atau mungkin general kalau memang lesinya tersebar di seluruh tubuh. Ini kita lihat contoh kasus berikutnya, masih kasus yang sama yaitu psoriasis. Di sini kita lihat lesinya ada beberapa bentuk lesi, ada yang kecil, ada yang lebar. Jadi sebenarnya deskripsi lesinya ada lesi yang kecil yang mengalami penebalan apa namanya? Ya, jadi namanya papul ya. Kalau yang kecil ukuran kurang dari 1 cm itu namanya papul dan plak. Kemudian ada juga yang tipis tidak lebih tebal dari kulit sekitarnya atau sama permukaannya dengan kulit sekitarnya, ini yang disebut dengan patch ya. Jadi di sini ada papul, ada patch, ada plak eritem, batasnya tegas, kemudian bentuknya memang tidak beraturan ya, bentuk bervariasi atau bisa juga kita menyebutnya irregular. Kemudian jumlahnya banyak, jadi kita sebut multiple dengan squama yang putih, ya putih lebar atau tebal. Sekarang kita lanjutkan latihan yang bentuk lesi yang lain. Ya, ini masih sama ya, lesi pada psoriasis hampir sama dengan yang di lutut tadi.
plak eritem pada tegas dengan skuama yang putih tebal. Ini sekarang yang beda. Coba kita lihat lesinya apa ini. Ya, lesinya kecil-kecil ya. Di sini lesinya cukup bervariasi. Bisa kita lihat, mungkin kamu juga pernah mengalami kasus ini ya, meskipun mungkin lebih ringan atau mungkin juga ada yang lebih berat. Jadi di sini ada komedo, mana yang disebut komedo, jadi yang berisi berisi timbunan lemak atau sebum, jadi tampak putih, biasanya tampak keputihan kalau itu komedo yang tertutup, dan permukaannya kehitaman, tapi di sini nggak ada ya yang warna hitam, itu kalau komedonya terbuka. Ya. Kemudian di sini juga ada papul atau penting-penting yang kemerahan, itu yang disebut papul eritem. Kemudian yang berisi nanah, mana ini yang berisi nanah? Ya karena foto itu kadang agak kena sinar jadi nggak begitu jelas ya. Ini mungkin yang berisi nanah, cairan nanah ini yang disebut dengan pustul. Ya. Disebut dengan pustul, jadi memang salah satu khasnya kalau pada jerawat atau akne itu lesinya ada lesi yang bervariasi. Jadi pasti ada komedonya, kemudian ada papulnya, ya yang sering disertai dengan papul eritem. Nah, bisa disertai dengan pustul atau bahkan nodul. Kemudian jumlah lesinya. Di sini jumlah lesinya memang banyak, ya nggak apa-apa kita sebut sebagai multiple. Kemudian penyebarannya. Penyebarannya ini ada di pipi, ada di dahi, bahkan ada juga yang di dagu. Jadi inilah penyebaran yang menyeluruh sehingga kita sebut atau terpisah ya. Ada yang di dagu tadi, kemudian ada yang sampai ke pipi, sehingga kita sebut sebagai diskret atau menyebar di seluruh wajah. Ini contoh kasus pada akne ya, akne yang tipe papulopustular. Sekarang kita lanjut ke lesi berikutnya. Kita lihat bentuk lesinya apa ini. Ya, di sini lesi yang berisi cairan dengan ukuran yang bervariasi ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil namanya isi cairannya apa ini? Warnanya. Ya, warnanya itu memang tidak tampak langsung, tapi biasanya karena warnanya menyerupai kulit ya mestinya warnanya jernih, warna cairannya ya. Sehingga lesinya sama dengan warna di kulit. Nah, inilah yang disebut dengan lesi vesikel. Kemudian yang ukurannya lebar, ini ukurannya lebih dari 1 cm ya, jarinya sampai ujung seperti ini. Ini yang disebut dengan lesi bulan. Ya. Coba saya klik, nah di sini deskripsi lesinya jadinya di telapak tangan itu ada vesikel tadi yang berukuran kecil dan yang berukuran besar, ada juga bulannya. Kemudian dasarnya itu maksudnya kulit sekitarnya ini ya, kulit sekitarnya, atau memang kadang tampak dasar vesikel atau dasar bula itu berwarna kemerahan. Tapi memang ini karena di foto yang tampak kemerahan mungkin hanya sedikit ya. Memang beda kalau kita melihat lesi langsung pada pasien dengan di foto itu ya. Nah, ini di sini ada sedikit kemerahan, jadi kita sebut sebagai dasarnya eritem. Kemudian karena jumlahnya banyak ya, kita sebut tadi multiple. Ini contoh pada kasus dermatitis kontak. Ya, dermatitis kontak iritan karena bahan yang akut sehingga lesinya sampai timbul lepuh atau vesikel dan bulan. Oke, sekarang kita lanjut ke lesi berikutnya. Di sini ada lesi di bagian paha atau bagian tungkai bawah, yaitu di paha dan di tungkai bawah serta lipat lutut. Tampak di sini ada lesi kemerahan yang
tidak ada penebalan atau permukaannya setinggi dengan permukaan kulit sekitarnya, bahkan tampak seperti ada perlukaan ya. Ini yang disebut dengan erosi atau patch erythema. Ya. Kita lihat, nah di sini ada patch erythema ya, karena permukaannya sama. Kemudian memang di sini ada tampak perlukaan yang tipis, ini yang disebut dengan erosi. Ya. Di sini ada patch erythema, kemudian batasnya ya kita memang agak sulit menentukan batas erythemnya mana. Ini bisa kita sebut sebagai batas yang tidak tegas. Kemudian memang kesannya agak membasah ya karena di lipatan di sini juga ini agak membasah. Nah, inilah yang disebut dengan maserasi atau oozing. Ini contoh pada kasus dermatitis atopik. Ya. Biasanya mengenai ekstremitas kanan maupun kiri, sehingga biasanya lesinya lesi yang bilateral karena mengenai ekstremitas kanan dan kiri. Oke, kita lanjut. Ini kasus masih kasus dermatitis, tapi lokasinya ada yang di sekitar mulut, ada juga yang di lipat pergelangan kaki. Di sini sebenarnya utamanya saya ingin memperlihatkan beberapa lesi. Di sini ada lesi yang penebalannya sama dengan permukaan kulit sekitarnya. Kemudian ada tampak apa ini? Sisik, ya, squamasi. Kemudian juga ada tampak pecah-pecah atau retakan ya. Di sini juga. Ini ada gambaran, kalau di sini bukan retakan tapi gambaran yang seperti garis kulit ya, penebalan garis kulit atau garis kulitnya tampak lebih tebal. Ini yang disebut dengan lignifikasi. Nah, ini coba kita lihat. Jadi di deskripsi ini di perioral ya, itu tampak ada patch erythema atau kadang beberapa buku patch-nya ini tidak disebut, jadi langsung saja erythema. Jadi artinya erythema itu ya perubahan warna saja atau tadi patch erythema. Kemudian batasnya kita memang sulit menunjukkan batasnya, sehingga batasnya kita sebut sebagai batas yang tidak tegas. Kemudian ada retakan kulit. Nah, ini yang disebut dengan fisura. Kemudian juga ada penebalan garis kulit. Kalau penebalan garis kulitnya ini sebenarnya adanya di yang pergelangan kaki ini ya. Ini pergelangan kaki ini yang lebih jelas. Kalau di sini lignifikasinya nggak jelas, ini fisuranya yang jelas ya. Ini ada fisura juga. Kemudian kalau lignifikasinya jelas ini ya, lipatan garis kulitnya. Tampak lignifikasi. Kemudian juga ada erosi. Nah, erosi yang karena garuan, ini kan erosinya karena garuan ya, itu yang disebut dengan ekskoriasi. Jadi di sini kalau pada kasus yang di sebelah gambar yang sebelah kiri ya, ini yang sebelah kiri, ini ada patch erythema, batasnya tidak tegas dengan fisura dan squamasi, serta ini ada memang tetap ada bekas garuannya meskipun hanya sedikit, dengan beberapa erosi atau ekskoriasi. Kemudian yang sebelah kanan, gambar sebelah kanan, ini di pergelangan kaki tampak ini sebenarnya menebal ya, lebih menebal daripada permukaan kulit. Jadi disebut apa? Ya, disebut plak erythema karena warnanya merah. Plak erythema, kemudian dengan lignifikasi, kemudian ada ekskoriasi dan squamasi atau bersisik ini yang warna putih-putih ini. Oke. Kita lanjut lagi ke kasus berikutnya. Ini masih di anak-anak atau bayi. Ya. Pada kasus ini kita lihat di kepala ada semacam kerak. Apa itu kerak? Ya,
kalau bahasa di dermatologinya inilah yang disebut dengan krusta, ya. Jadi pada kasus ini pada kasus dermatitis seborrheic ya. Pada kasus ini ada lesi eritem, kemudian tertutup dengan squama dan krusta. Ini campuran antara squama. Jadi squama itu adalah stratum corneum yang sudah mengelupas, ya, yang warna putih, tapi pada kasus ini dia juga bercampur dengan sebum atau dengan cairan seros, jadi warnanya memang kekuningan. Nah, jadi ini pada kasus yang sebelah kiri, ini tampak patch eritem dengan krusta tebal kekuningan. Ya. Kalau di sini juga sama, ini ada patch eritem dengan krusta kekuningan, tapi krustanya lebih tipis ya daripada gambar yang sebelah kiri. Ya, ini contoh pada kasus dermatitis seborrheic. Jadi di sini memang campuran ini antara squama dan krusta. Kadang memang kita sulit membedakan. Oke, kita lanjut. Ini pada kasus apa? Ya, di sini ada lesi yang sejajar sama permukaannya dengan kulit sekitarnya. Ada patch eritem juga, ya. Kemudian kita lihat di sini lesinya lebih jelas, lebih eritem di bagian tepinya. Kemudian kesannya juga, kamu bisa lihat nggak kalau tepinya lebih tebal dibandingkan bagian tengahnya. Ya. Jadi di sini bagian tepinya sebenarnya kalau diraba dia akan teraba lebih tebal dibandingkan bagian tengahnya. Ya, ini khas untuk infeksi jamur juga. Terus ini squamanya tadi atau sisik-sisiknya. Ya. Nah, di sini tampak gambaran lengkung. Kemudian di sini juga ada lengkung, di sini juga ada lengkung. Lengkung itu bahasa latinnya apa? Ya, siklik ya. Jadi karena ada banyak lengkung, jadi inilah yang disebut dengan gambaran polisiklik. Ya. Jadi ini pada lesinya ada gambaran polisiklik atau banyak lengkung. Kemudian kamu lihat di sini ada satu lesi yang bentuknya seperti cincin. Nah, inilah gambaran lesi anuler. Jadi pada infeksi jamur itu gambarannya memang bisa bentuk lesinya berupa patch atau plak eritem yang polisiklik, bisa juga bentuknya anuler dengan bagian tepi yang lebih eritem. Oke, jadi di sini memang saya ingin memperlihatkan tadi bentuk polisikliknya ya. Polisiklik, kemudian ada bentuk anuler, jadi memang macam-macam bentuk lesi itu. Kemudian ini kita masuk ke lesi yang berupa perlukaan. Di sini di sela jari ini ada perlukaan. Ingat perlukaan yang sedalam epidermis namanya apa? Ya, yang sedalam epidermis itu kita sebut sebagai erosi, sedangkan yang lebih dalam lagi yang bisa mencapai dermis itu kita sebut sebagai ulkus. Nah, pada kasus ini karena belum ada perdarahan berarti lukanya hanya sedalam epidermis. Ya, jadi di sini kita sebut sebagai erosi. Kemudian di sini ada tampak keputihan, inilah yang disebut dengan pseudomembran. Sedangkan ini yang squamanya. Jadi di sini tampak erosi dengan pseudomembran yang putih, bisa juga kamu tambahkan dengan squamasi putih di bagian tepi. Ini adalah contoh infeksi jamur yang disebabkan oleh jamur Candida atau kita sebut sebagai Candidiasis interdigitalis atau Candidiasis cutaneus juga bisa. Kita lanjut lagi. Siapa yang pernah sakit panu? Ini contoh
sakit panu, lesinya apa? Ya, lesinya sama ya, tidak ada penebalan di kulit. Nah, di sini hanya terjadi perubahan warna dengan ukuran ada yang kecil, ada yang lebar. Jadi di sini adalah makula dan patch. Warnanya ya di sini warnanya putih. Jadi sini adalah makula dan patch hipopigmentasi. Makula dan patch hipopigmentasi. Kemudian sebenarnya ini kalau kita kerok gitu ya, kita kerok itu akan tampak squama yang halus seperti tepung. Nah, itu yang disebut dengan ya squama halus ya. Jadi seperti menepung gitu ya. Itu yang kita sebut dengan squama halus. Atau kalau kita kerok pakai kuku atau kita lakukan pemeriksaan fingernail sign itu hasilnya akan positif, akan tampak keluar tepung berwarna putih. Ya, itu artinya fingernail sign-nya positif. Ini kita lihat hasil deskripsi lesinya. Jadi ada makula dan patch hipopigmentasi dengan squama halus, multiple karena jumlahnya banyak, dan penyebarannya diskret atau tersebar. Oke, lanjut. Ini masih tentang perlukaan. Kalian di sini lihat ada perlukaan enggak? Ya, sebenarnya enggak tampak perlukaan ya, tapi tampak ada kerak. Nah, kita tahu kerak atau krusta itu adalah suatu cairan dan dia muncul di permukaan kulit ya mestinya dia berasal dari dalam tubuh, bukan dari luar ya, berasal dari dalam tubuh. Nah, cairan yang keluar dari dalam tubuh mestinya cairan tadi akan keluar melalui suatu perlukaan atau suatu lubang atau perlukaan tadi ya. Nah, kita lihat di sini cairannya warnanya krustanya ya atau keraknya warnanya kekuningan. Sebenarnya warnanya kekuningan ini atau agak coklat, agak merah sedikit. Nah, ini biasanya cairan seperti ini berasal dari serum. Tidak ada perdarahan. Karena tidak ada perdarahan berarti perlukaannya sedalam epidermis. Jadi di bawah atau pada krusta ini atau di bawah krusta ini mestinya ada suatu perlukaan yang sedalam epidermis yang disebut dengan erosi. Ya. Jadi deskripsi lesinya adalah erosi yang tertutup dengan krusta yang warnanya kekuningan atau kecoklatan. Coba kita lihat. Nah, ya, erosi dengan warna atau dengan krusta kekuningan atau kecoklatan dan jumlahnya banyak atau multiple tersebar di sekitar mulut dan hidung. Ini adalah contoh untuk kasus impetigo krustosa. Memang banyak terdapat pada anak-anak balita terutama yang di bawah usia 2 tahun. Ini juga masih infeksi bakteri. Di sini kita lihat ada lesi yang berupa lenting berisi cairan jernih. Kita lihat ya cairannya jernih banget. Kemudian di sini juga ada perlukaan dan perlukaannya tidak ada darah, jadi disebut dengan ya erosi lagi. Ya. Jadi di sini ada lesi yang cukup bervariasi, ada erosi, ada vesikel, ada bulannya enggak ya? Ini ada lesi yang lebih lebar. Di sini mungkin juga ada bulannya. Ya. Kemudian kalian lihat di sini lesi yang sudah erosi ini atap lesinya tampak masih menempel di bagian tepi. Nah, ini yang disebut dengan kolaret. Ya. Di sini juga masih ada tampak squama atau atap dari bulannya yang menempel di bagian tepi. Ya, ini yang disebut dengan kolaret. Jadi pada kasus ini deskripsi lesinya adalah ada vesikel dengan dasar eritem, kemudian ada erosi dengan squama kolaret, multiple jumlahnya banyak ya, yang tersebar di paha dan di lipat inguinal atau lipat paha. Ini contoh untuk kasus mana tadi? Ya, contoh untuk kasus impetigo bullosa.
Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau di sini ini ada perlukaan, tapi kita lihat sudah ada krusta kekuningannya, kemudian juga ada ya sedikit perdarahan. Ya. Nah, adanya perdarahan ini menunjukkan bahwa lesinya ini sebenarnya lebih dalam dari lapisan apa? Epidermis. Jadi mestinya lesinya ini sudah, karena sudah ada perdarahan, mestinya lesinya sudah sedalam dermis ya. Kita ingat di pembuluh darah kan terdapat di dermis ya. Di epidermis itu tidak ada fasa darahnya. Jadi di sini lesinya bukan erosi tapi merupakan suatu ulkus. Ya, ulkus dengan eksudat, eksudatnya ini berupa serum, ada juga yang warna kekuningan, jadi ada pustulasinya juga, kemudian juga ada krustanya. Kemudian ulkusnya ini dasarnya atau dengan kulit sekitar eritem. Nah, kalau kita lakukan perabaan atau palpasi, sebenarnya di tepi lesi ini kalau kita lakukan palpasi akan teraba hangat dan terasa nyeri. Ini sebagai salah satu karakteristik atau untuk membantu kita sebagai dokter untuk menegakkan diagnosis bahwa pada kasus ini benar terjadi peradangan atau terjadi infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Dan infeksinya sudah sampai sedalam dermis sehingga kita sebut sebagai atau kita diagnosis sebagai ektima. Oke, kita lanjut. Nah, pada kasus ini ada lesi-lesi yang sebenarnya bentuk lesinya sama, cuma manifestasinya berbeda. Coba kalian lihat di sini ini ada lesi kemerahan, permukaannya sama nggak dengan permukaan kulit sekitarnya? Menurut persepsi kalian? Ya, di sini ada kemungkinan ada yang sama, ya. Di sini kemungkinan kalau dipalpasi ini permukaannya akan sama tingginya dengan kulit sekitarnya. Tapi kalau pada lesi ini permukaannya lebih menonjol dibandingkan kulit sekitarnya. Begitu juga pada lesi ini. Ini juga permukaannya lebih tinggi daripada kulit sekitarnya. Kemudian kalau kita lakukan palpasi dengan ibu jari dan jari telunjuk, maka nanti akan terdapat suatu massa, ya, suatu massa atau suatu benjolan begitu ya, yang lokasinya ya antara epidermis, dermis, bahkan bisa sampai ke subkutis, ya. Bisa disertai rasa nyeri tekan, bisa juga tanpa nyeri tekan. Kalau pada kasus ini biasanya juga disertai nyeri tekan. Pada kasus ini kalau misalnya insect bed ya dia tidak ada ya. Tapi kalau pada kasus ini suatu infeksi bakteri, ini nyeri banget ini ya. Kesentuh aja udah sangat nyeri. Nah, lesi inilah yang disebut dengan nodul ya. Disebut dengan nodul. Jadi nodul ini untuk membedakan dengan plak tadi, nodul ini adalah suatu massa yang disebabkan karena proses peradangan yang lokasinya di epidermis dan dermis. Bahkan bisa sampai ke subkutis. Sedangkan kalau plak tadi, peradangannya lokasinya hanya sebatas epidermis dan dermis bagian atas. Kalau nodul ini justru lokasi peradangannya itu lebih di dermis bahkan sampai ke subkutis. Sehingga untuk mengidentifikasi adanya nodul ini tadi kita harus melakukan suatu palpasi. Tapi ingat pada kasus seperti ini ya kita palpasinya harus pakai handscoon ya. Tapi kalau pada kasus yang di sini dan di sini ini bisa tanpa handscoon karena tidak ada perlukaan. Dan pada waktu palpasi tolong dipastikan atau ditanyakan ada nyeri tekan atau tidak. Nyeri tekan ini bisa kita tanyakan ke pasien, bisa juga kita lakukan secara objektif dengan melihat ekspresi wajah pasien pada saat kita melakukan palpasi. Kalau dia sambil kita palpasi, kita lihat wajahnya dia meringis kesakitan, ya otomatis ada rasa nyeri.
Tapi kalau dia bilang nyeri tapi kok ketawa-ketawa saja ya berarti tidak nyeri mestinya ya. Itu. Jadi kita harus memastikan juga secara objektif dengan melihat selain menanyakan juga bisa dengan melihat ekspresi wajah dari pasien. Oke, kita lanjut. Ini ada lesi apa ini? Ya, di sini ada udim. Jadi kalau dilihat dari permukaan kulit tampaknya memang sama, tapi sebenarnya ada pembengkakan ya. Ada pembengkakan yang pembengkakannya bisa terlokalisir atau berbatas tegas seperti pada kasus atau gambar yang sebelah kiri, bisa juga tidak tegas seperti pada gambar yang sebelah kanan. Ya, di sini jadi ada udem, kemudian eritem karena memang warnanya kemerahan, kemudian ada tampak perlukan atau erosi. Ya, di sini batasnya tegas, kalau yang di kanan ini batasnya tidak tegas, jadi kita nggak bisa menunjuk memang batasnya mana. Kemudian ini kalau kita lakukan palpasi, ini akan terasa nyeri. Ya, ini contoh pada kasus infeksi bakteri juga. Ya. Oke, sudah selesai. Jadi itu tadi contoh-contoh bagaimana melakukan deskripsi lesi. Nanti tugas kalian pada latihan atau pertemuan skelet untuk pemeriksaan klinis dermatologi adalah latihan melakukan anamnesis, kemudian pemeriksaan dermatologi, dan yang penting tadi bisa menyimpulkan hasil pemeriksaannya dengan menjelaskan sebagai deskripsi lesinya seperti apa. Ya. Kemudian hasil pemeriksaannya kamu tuliskan di lembar rekam medis. Oke, selamat belajar, selamat latihan untuk melakukan anamnesis dan deskripsi lesi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.